Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja UKM PPG 2023 Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, nama saya Triwibowo Cahyadin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak batch kedua tahun 2023. NIM saya 2023 106 310111428. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, saya melaksanakan uji kinerja di kelas 10-10 dengan materi Undang-Undang Dasar 1945. Dengan fokus materinya adalah pelanggaran hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Pagi Pak. Terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ketua kelas tolong pimpin doa teman-temannya. Silakan. Baik Pak. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu agar pelajaran kita menjadi berkah untuk hari ini. Amin. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa ahrimna min nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bis sabri wal hilmi wa nawwir qulubana hayatina bi silatir rahimi wa nawwir qulubana wa mustaqbalana bil aqami wal hikami innaka anta rabbuna ya dzal jalali wal ikram. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Abra. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran lagi, saya mau cek kelengkapan seragam kalian. Ada yang nggak lengkap nggak nih di sini? Oke, alhamdulillah lengkap semua, teman-teman. Terima kasih. Oke, apa kabarnya hari ini, teman-teman? Baik. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya? Tadi berangkat ke sekolah? Macet? Aman? Motor saya mogok Pak. Mogok? Kenapa mogok? Bensin habis. Ya. Oke, baik. Oke, teman-teman, ada yang tidak hadir hari ini? Masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah. Oke, good. Oke, baik. Supaya kita bisa mengunggah atau membangkitkan semangat kita pada pagi hari ini, teman-teman silakan berdiri. Kita mau menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Oke, baik. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Saya minta tolong sama salah satu dari kelas ini siswanya untuk menjadi DJ. Fatimah, silakan maju ke depan. Aba-aba dari Fatimah ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, baik teman-teman. Selain tadi sudah mengecek kerapihan, menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, sebenarnya saya juga pengen tahu bagaimana kondisi kalian ketika pengen mulai belajar sampai sekolah itu moodnya seperti apa sih? Nah, itu saya udah nge-share di grup kelas kalian. Tolong dilihat di handphone. Nah, tolong diisi untuk asesmen diagnostiknya. Saya kasih waktu sekitar 3 menit aja, silakan dibuka ya linknya ya. Silakan. Oke, tolong diisi teman-teman.
teman-teman, setelah selesai mengisi asesmen diagnostik, saya berharap nanti saya bisa mendeteksi kalian mood belajarnya hari ini seperti apa. Yang pertama, terus yang kedua, karena kita mau bahas tentang hak dan kewajiban warga negara, saya juga pengen lihat kalian punya pemahaman sejauh ini seperti apa sih, gitu ya. Nah, teman-teman silakan lihat di tujuan pembelajaran. Di sini dicantumkan peserta didik dapat menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Tentunya teman-teman udah tahu di dalam Undang-Undang Dasar itu kita punya penjaminan terhadap hak kita sebagai warga negara. Nah, itu yang kita pengen pelajari. Baik, selanjutnya silakan lihat lagi. Nah, di sini ada indikator pembelajaran, teman-teman bisa lihat. Pertama, memahami konsep hak dan kewajiban. Hak itu apa, kewajiban itu apa. Yang kedua adalah menganalisis penyebab kenapa sih di kehidupan kita ada pelanggaran hak dan kewajiban. Berikutnya adalah menyimpulkan penyebab kenapa bisa terjadi. Yang keempat, memberikan solusi. Lalu yang kelima, mendesain konten media sosial berisikan solusi. Nah, nanti teman-teman akan disetting untuk bekerja secara kelompok, dibikin kelompok gitu ya. Terus bikin desain untuk ditampilkan untuk presentasi. Terus yang terakhir, menyajikan hasil diskusi. Baik, teman-teman semua, ini adalah tujuan dan indikator pembelajaran. Jadi kita mulai kegiatan pembelajaran ini untuk lebih fokus lagi, tolong disiapkan alat tulisnya ya, silakan. Ya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita saksikan video tentang penjelasan kenapa sih kita butuh aturan dalam sebuah negara gitu ya, saya akan mengajukan satu pertanyaan buat kalian. Pertama, pertanyaannya adalah kenapa sih di negara kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari itu terjadi yang namanya pelanggaran hak dan kewajiban? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Tunjuk tangan. Oke, Pramita lebih dulu, silakan. Oke, baik Pak, izin jawab. Kalau saya lihat di lingkungan sekolah kita sendiri, itu masih ada kurangnya rasa kepemilikan kita atas kelima sila Pancasila, juga kesadaran untuk bernegara itu sendiri. Jadi kayak misalnya sila ketiga Pancasila itu kan persatuan Indonesia ya. Nah, saya masih sering melihat murid-murid seumuran kita tuh tawuran, terus juga banyak juga kalau lagi di forum diskusi itu musyawarah mufakatnya itu nggak berjalan secara lancar gitu. Ada banyak keputusan-keputusan yang diambilnya sebelah pihak aja gitu sih Pak. Oke, good. Terima kasih Pramita, jawabannya ditepuk tangan dulu. Oke, berikutnya untuk penjawab kedua tadi ada Tanjung. Tanjung silakan, jawabannya apa? Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi kalau menurut saya, kenapa terjadi badan penyimpangan itu karena kurangnya pemahaman dari seorang individu mengenai hak dan kewajiban itu sendiri, sehingga mengakibatkan orang tersebut bersikap individualis, terus nggak peduli sama orang-orang gitu sih Pak. Oke, baik, terima kasih Tanjung. Beri kita. Oke, baik, kita lanjutkan materinya. Jadi teman-teman, saya sudah share video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube. Silahkan dilihat di link grup kelas kalian. Itu ditonton, itu kaitannya ada dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Silahkan, ya mungkin satu meja bisa sambil berdua ya nontonnya ya, silahkan. Nanti dari tayangan itu teman-teman tolong bisa diskusikan dengan teman sebangkunya, kira-kira apa sih maknanya gitu ya, kira-kira apa sih yang disampaikan dalam video tersebut, ada nggak kaitannya dengan materi kita pada hari ini ya. Oke, baik, berikutnya setelah kalian tadi menonton video gitu ya, menonton video yang sudah saya share di grup WA kelas kalian, sekarang saya minta tolong untuk menjadi tugas individu secara singkat. Silakan manfaatkan gadget kalian, handphone kalian, buka, kalian cari kira-kira lebih jelas lagi alasannya kenapa sih banyak terjadi pelanggaran hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Silakan dicari, kalau udah dapat datanya atau informasinya kalian bisa pindahkan ke catatan kalian. Silakan.
Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah kita akan melakukan tugas kerja kelompok. Jadi saya akan bagi per kelompok berdasarkan absensi kalian. Ini saya penentuannya secara acak. Jadi nanti saya bacakan dulu, baru setelahnya kalian mengkondisikan dari diri kalian duduk sesuai kelompok masing-masing ya. Oke, baik, yang pertama itu Ramadan Nayaka, yang kedua Abrar, yang ketiga Fatima, yang keempat Alif, yang kelima Najwa, itu di kelompok 1. Di kelompok 2-nya itu ada Lulu, yang berikutnya ada Kaila, yang ketiganya ada Kaila, 4 Aura, 5 Pramita. Itu untuk kelompok 2. Kelompok 3-nya itu ada Regina, ada Tanjung, ada Quincy, ada Naira, ada Rais, gitu ya. Kelompok 4-nya ada Fawas, ada Naila, Rifda, ada Alingga, keempatnya ada Fazil dan ada Anissa. Oke, nanti setelah duduk berkelompok saya akan baru bagikan LKPD, yaitu adalah instruksi tugas kelompoknya seperti apa. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah duduk per kelompok. Ketiga aja. Kalau nggak diketiga silakan. Baik, berikutnya teman-teman, terima kasih. Jadi gini ya, silakan lihat ke depan. Di sini ada penentuan pengerjaannya seperti apa gitu ya. Yang pertama, kalian akan diminta untuk mencari penyebab pelanggaran hak dan kewajiban. Terus berikutnya ada contoh kasusnya, terus kesimpulan dan buat solusi. Saya minta tolong sama kalian, tolong pelajari baik-baik untuk pengerjaan LKPD-nya. Jadi dilihat instruksinya seperti apa, silakan dikerjakan. Tentunya setelah diskusi akan ada presentasi. Silakan dicantumkan nama anggota kelompoknya dulu di depan. Teman-teman yang ada di kelompok 1 berarti kalian mendiskusikan tentang hak pendidikan, gitu ya. Yang di kelompok 2 itu tentang hak politik. Terus yang ketiga itu kewajiban tertib lalu lintas. Yang keempat adalah tentang kesejahteraan sosial. Silakan dilihat instruksinya, teman-teman diisi. Bagi tugas kelompoknya seperti apa, ada yang nulis, ada yang searching, ada yang mendesain PowerPoint gitu ya. Itu silakan dikerjakan. Nanti akan saya konfirmasi, saya akan cek satu persatu proses pengerjaan kelompoknya itu kalian udah sejauh apa. Silakan dikerjakan. Silakan. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan LKPD yang sudah saya bagikan. Ada yang kurang jelas instruksinya, silakan. Tahapan-tahapan apa yang harus dikerjakan, yang harus dicari. Nanya, Mbak. Silakan. Gimana? Kalau jawabannya nggak cukup di sini bisa ditambah di. Boleh ditambahkan di baliknya juga nggak apa-apa. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi silakan untuk teman-teman dari setiap kelompok. Pak, Ya, izin silakan. tanya, berarti untuk PPT-nya
Tidak boleh lebih dari 5 slide? Ya, PPT tidak boleh dari 5 slide, itu untuk mengefektifkan presentasi kalian gitu ya. Jadi itu sudah ada pembagiannya gitu ya. Jadi tahapan-tahapannya udah jelas. Jadi nanya lagi Pak, Silakan. 5 slide itu udah termasuk sama slide opening sama closing apa belum? Belum, tapi ya ditambah di cover depannya juga nggak apa-apa. 6, maksimal 6 lah, maksimal banget 6 slide ya teman-teman. Oke, kita lihat. Jadi teman-teman diminta untuk lihat di dalam KKPD itu ada foto. Pertama, kalian bahas tentang ketimpangan hak pendidikan gitu ya. Karena kita tahu bersama di daerah sama di Jakarta itu ketimpangan hak pendidikannya lumayan jauh ya. Terus yang kedua ada hak politik. Apakah hak politik warga negara itu sudah berjalan optimal atau belum? Dikaitkan dengan semuanya dikaitkan dengan undang-undang dasar gitu ya. Jadi kalian cari tahu di pasal berapa yang harus kalian kaitkan. Terus yang berikutnya ketiga, ini adalah ketertiban lalu lintas. Ada nggak di pasal di dalam UUD itu yang bisa dikaitkan dengan ketertiban lalu lintas? Terus yang keempat, ini tentang kesejahteraan sosial ya dari masyarakat yang ada di Indonesia. Kira-kira itu melanggar atau seperti apa? Nah, teman-teman cari tahu landasan hukumnya seperti apa. Apakah sudah ideal atau belum? Lalu setelahnya, kalau belum ideal ada di bagian mananya yang ketidakidealannya itu. Lalu diskusikanlah dengan kelompok kalian, berikan tentang solusi. Kira-kira solusi dari penanganan isu yang kalian diskusikan dengan kelompok kalian itu mau yang seperti apa, gitu ya. Nah nanti setelah selesai disusun dalam PPT, bagi waktunya untuk teman-temannya dipresentasikan. Jadi gitu cara kerjanya. Oke ya, selamat mengerjakan teman-teman semua. Pengerjaan saya beri waktu sekitar 20 menit. Silakan. Ya, gimana? Jadi sebenarnya PPT kan kita udah bikin Pak. Terus kita sebenarnya isinya itu agak menyimpang dari LKPD ini. Kita lebih ke ngebahas hak politik warga negara itu apa, bukan kayak penyimpangan warga negara. Kalau gitu kita revisi. Direvisi aja, tapi di yang sudah kamu buat itu direvisikan saja gitu ya. Oke, baik teman-teman, setelah kalian diskusi, sekarang saatnya untuk presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Tadi sudah konfirmasi dengan saya bahwa kelompok 1 itu sudah siap untuk presentasi. Silakan untuk kelompok 1, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 presentasi. Silakan perkenalkan dirinya dulu, anggotanya sampai siapa aja, kelompok 1. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fatimah dan teman saya Najwa. Saya Atta. Saya Alif. Saya Unai. Dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hak pendidikan warga negara Indonesia. Oke, baik, terima kasih Fatimah atas pembukaannya. Jadi di sini adalah pendahuluan terlebih dahulu, kita harus mengetahui pengertian dari hak dan kewajiban itu sendiri apa. Hak adalah segala sesuatu
yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab agar kita mendapatkan hak. Hak warga negara meliputi hak-hak yang harus didapatkan dan diterima secara penuh dengan tanggung jawab. Sementara itu, kewajiban warga negara adalah tindakan-tindakan yang wajib dilakukan oleh warga negara untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap negara. Nah, setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Berbicara mengenai hak asasi manusia itu berarti kita membicarakan hak-hak yang melekat pada diri manusia. Nah, di antara dari undang-undang dasarnya itu ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C ayat 1, di mana di situ menyebutkan bahwa setiap orang itu berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia. Dan juga ada pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 dan 2, di mana ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan, dan di ayat 2 menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Oke, selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya. Nah, pentingnya pendidikan ini menjadikan pendidikan dasar bukan hanya menjadi hak warga negara, tapi juga kewajiban sebuah negara. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting untuk membangun pendidikan di Indonesia. Pendidikan ini pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian dalam kesatuan yang harmonis. Selanjutnya ada masalah-masalah untuk menjalankan hak berpendidikan yang penuh. Yang pertama itu dari aksesibilitas. Contohnya itu dari mulai angka putus sekolah yang tinggi di beberapa daerah. Terus ada juga ketimpangan akses pendidikan baik dari segi lokasi, ekonomi dan juga sebagainya. Lalu yang faktor terakhir itu juga dari ketimpangan ekonomi siswa yang tidak merata dalam satu sekolah. Lalu masalah yang kedua itu ada kualitas. Kualitas itu juga bermacam-macam. Yang pertama itu ada rendahnya kualitas pembelajaran atau kompetensi dari guru itu sendiri. Yang kedua juga ada rendahnya hasil belajar, dan yang terakhir itu ada ketimpangan akses terhadap pendidikan itu sendiri. Oke, untuk solusi dari masalah-masalah yang sebelumnya, yang pertama itu di aksesibilitas. Yang pertama, pembangunan sekolah di daerah terpencil dan tertinggal. Lalu yang kedua, penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga yang miskin. Lalu yang ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Lalu yang kedua, dari segi kualitas, yang pertama itu peningkatan kompetensi dari guru-guru. Yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Lalu yang ketiga, perbaikan dari kurikulum. Ya, sebelum menutup presentasi kita akan memberikan kesimpulan terkait dari presentasi kita, di mana hak untuk memperoleh pendidikan sebagai seorang warga negara itu sebagaimana tadi sudah disebutkan pada Undang-Undang Dasar itu dijamin dan dilindungi oleh pemerintah, bahkan pemerintah pun wajib untuk membiayainya dalam selama pendidikan itu. Di mana dalam tadi masalah-masalah yang ada pada struktur pendidikan kita, di situ kita bisa lihat bahwa masih ada banyak yang perlu dibenahi pada sistem pendidikan kita, di mana dimulai dari segi gurunya, dari segi pemerataan pendidikan dan pembangunan, dan di mana akan terlihat jauh antara pendidikan di kota dan juga di desa. Oleh karena itu, dari solusi-solusi yang sudah kami diskusikan tadi, mudah-mudahan dapat menjawab dari masalah-masalah dari ketimpangan pendidikan di setiap daerah di Indonesia. Sekian presentasi dari kami mengenai hak dan kewajiban pendidikan warga negara. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 tadi. Pada saat presentasi ada teman kalian yang konfirmasi ke saya dan mungkin ini bisa dijawab oleh kalian. Tanjung, silakan. Ya. Nah, aku pengen nanya, untuk bentuk praktek aslinya dari kewajiban dalam belajar di Indonesia tuh apa sih? Oke, makasih banyak Bung Tanjung atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab? Silakan. Oke, jadi untuk menjawab dari bukti wujud praktek aslinya dari program kewajiban belajar dari tadi sudah disebut di undang-undang, yaitu ada program dari Kemendikbud sendiri, yaitu program wajib belajar 12 tahun, di mana dari SD sampai SMA pemerintah memfasilitasi siswa-siswa yang ingin belajar pada SD, SMP, SMA negeri, di mana di situ tanpa dipungut biaya atau gratis, di mana pembiayaan selama belajar itu ditanggung oleh negara, sebagaimana tadi sudah disebutkan pada Undang-Undang Dasar. Jadi itu salah satu contoh real daripada pembelajaran wajib untuk pembelajaran setiap warga negaranya gitu. Oke, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Ada teman kalian yang konfirmasi ke saya dan mungkin ini bisa dijawab oleh kalian. Tanjung, silakan. Nah, aku pengen nanya, untuk bentuk praktek aslinya dari kewajiban dalam belajar di Indonesia tuh apa sih?
baik, mungkin ditutup untuk kelompok 1. Kita lanjut nanti untuk presentasi dari kelompok berikutnya ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami dan juga yang sudah bertanya. Semoga dari jawaban dan juga materi yang kami sampaikan bisa dijadikan pembelajaran untuk kedepannya, terutama di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tadi sudah presentasi dari kelompok 1, kita lanjutkan lagi presentasinya. Silakan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2, teman-teman. Silakan langsung dibuka ya, perwakilan dari kelompok 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan sebelumnya nama saya Pranita. Saya Lulu, saya Rashula Putri, Saya Kayla Marsha. dan saya Kayla. Akan membahas topik dari hasil analisis kita terkait hak politik warga negara. Langsung. Oke, jadi yang pertama pendahuluan, apa sih hak politik itu? Hak politik adalah hak asasi yang diberikan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Jadi setiap warga negara itu memiliki hak untuk ikut turut serta berpartisipasi dalam kehidupan politik. Nah, di Indonesia, hak politik ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Hak utama warga negara diantaranya contohnya adalah hak memilih saat pemilihan umum, lalu hak dicalonkan untuk menjadi kandidat pemilihan apabila telah memenuhi syarat, lalu yang ketiga adalah hak berserikat dan berkumpul. Selanjutnya ada hubungan masalah dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana disebutkan pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak politik warga negara. Baik, selanjutnya itu adalah analisis masalah, di mana masalahnya itu adalah penyimpangan dalam pemilihan hak politik. Jadi yang pertama itu adalah masih banyak warga negara yang golput atau tidak memilih dalam pemilihan karena belum memiliki kesadaran penuh atas penggunaan hak suara. Lalu selanjutnya itu adalah masyarakat menganggap isu politik itu tabu dan kotor sehingga media informasi politik seringkali dihindari dan juga diabaikan. Maka dari itu kami sudah menyediakan 2 solusi untuk 2 masalah ini, di mana yang pertama, untuk isu yang pertama adalah menghadirkan sosialisasi untuk masyarakat umum mengenai pentingnya menggunakan hak memilih beserta tata cara dalam memilih itu sendiri, biar nggak ada tuh suara atau pemilihan yang tidak valid. Nah, terus solusi kedua dari kami adalah menyediakan platform untuk memudahkan warga negara mencari isu politik dengan dibawakan secara lebih menarik, biar masyarakat itu lebih terdorong buat membahas isu-isu politik yang ada. Selanjutnya ada kesimpulan dari presentasi kami, yaitu mengenai meningkatkan kesadaran warga negara bahwasanya untuk berkontribusi dalam politik negara adalah hal yang sangat krusial. Ada baiknya masyarakat mulai membuka rasa kepemilikan atas hak suaranya sebagai warga negara Indonesia serta tidak ragu untuk membahas dan mendiskusikan isu-isu yang ada dari mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan hak politik warga negara. Baik, setidaknya itu presentasi dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam perbuatan atau perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Oke, terima kasih buat teman-teman dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk presentasinya. Dan tadi sudah ada beberapa pertanyaan dan konfirmasi terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Dan sekarang tentunya kalian harus bisa mengambil informasi dari apa yang sudah disampaikan, baik dari kelompok yang kalian maju sendiri maupun dari teman-teman yang sudah maju presentasi. Oke ya, dan saya minta tolong sama kalian, nanti akan ada refleksi, itu dikerjakan. Linknya sudah saya share di grup WA kelas kalian, silakan dikerjakan. Refleksi itu adalah bentuk pengukuran bagaimana kalian bisa memahami materi yang sudah dipelajari pada hari ini. Silakan dikerjakan teman-teman semua. Selamat mengerjakan. Saya kasih waktu kurang lebih
3 menit aja. Silakan dikerjakan. Lihat ya, di linknya ada di WA kelas. Oke, baik. Sekarang saatnya kalian untuk melakukan evaluasi. Itu sudah ada link evaluasi untuk kegiatan pembelajaran hari ini, teman-teman. Silakan dikerjakan, tidak mendiskusikan jawabannya seperti apa, karena ini adalah tolak ukur dari pemahaman kalian selama proses belajar hari ini, gitu ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, teman-teman. Cukup ya, baik. Setelah ini, sebelum saya tutup untuk kegiatan pembelajaran hari ini, saya minta tolong satu orang volunteer memberikan kesimpulan apa sih yang didapat dari proses pembelajaran hari ini. Silakan, siapa yang mau sampaikan pendapatnya? Silakan Alif. Duduk aja. Jadi buat kesimpulan pembelajaran hari ini, kita belajar apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa itu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tadi juga disebutin contoh-contoh kasusnya pada beberapa bidang-bidang, misal pendidikan atau politik. Terus juga disebutin juga dasar-dasar hukumnya kayak undang-undang dasar. Terus teman-teman yang tadi presentasi juga udah nyebutin contoh masalahnya apa. Terus juga mereka udah ngasih tahu solusi yang hasil dari diskusi mereka di kelompok. Jadi saya rasa kesimpulannya itu jadi kurang lebih membahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dari masing-masing aspek dan bidang masing-masing yang didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Oke, baik. Terima kasih Alif. Beri tepuk tangan untuk Alif. Baik teman-teman, hari ini kalian sudah belajar tentang hak, hari ini kalian sudah belajar tentang kewajiban, hari ini kalian sudah belajar tentang beberapa contoh pelanggaran hak dan kewajiban, dan kalian pun sudah memberikan solusinya, gitu ya. Mungkin sebelum saya tutup, untuk pekan depan kita masuk di bab baru. Nanti kita ulangan sekalian aja 2 bab. Jadi kalian belajar dulu untuk bab barunya, materi berikutnya tentang kebinekaan. Jadi dipelajari, kalau misalkan ada yang kurang jelas kalian bisa konfirmasi ke saya via Japri gitu ya, WA. Atau mungkin ketemu langsung, boleh konfirmasi juga. Kira-kira materinya apa sih kalau misalkan ada yang kurang jelas. Dari saya cukup, ini mungkin kegiatan pembelajaran yang kita bisa lakukan hari ini. Mari sama-sama kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk aktivitas dan presentasi kalian yang sudah sangat bagus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.